Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ihwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa sirri wa sallam wa sahabati wa tabi'in wal ulama al amilin wa musannifin al mukhalisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Wa nakhususan ila musannif hadzal kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat melanjutkan belajar kita, ngaji kita bersama. Mudah-mudahan ini adalah jalan kita mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang hadis yang ke 12. Hadis yang ke-13. Al-hadisu utawi hadis as-salisu asara as-salasa asara hadis yang ke-13. Akhwatul imani wal islami ing dalam nerangaken persaudaraan. Ing dalam nerangaken persaudaraan ing dalam iman lan Islam. An Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Hadis ke-13 ini menerangkan tentang persaudaraan di dalam Islam dan iman dan Islam. An Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, diriwayatake saking Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, khatimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kang dados khatimipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sinten Anas, Abi Hamzah Anas ibn Malik. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ora iman. Sapa sing ora iman sapa ahadukum salah suwiji sira kabeh. Hatta yuhibba hingga demen sapa ahadukum, tresna sapa ahadukum li akhihi marang sedulure ahad ma ing perkara ai mislima ngumpak ing perkara umpamane yuhibbu kang demen sapa ahad li nafsihi marang awak dhewe ne ahad. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis yang ke-13 diriwayatkan oleh Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, yang menjadi pembantu khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman secara sempurna. Ini la yuhibbu, la yu'minu artinya iman yang sempurna. Tidak akan beriman, tidak mempunyai iman yang sempurna salah satu di antara kalian hingga dia mencintai terhadap saudaranya seperti hanya dia mencintai terhadap dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab iman, di dalam bab iman. Di dalam kitab iman bab minal imani ayyuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi, hadis ke-13. Dan juga Imam Muslim di dalam iman juga bab dalilun ad-dalilu ala anna min khisali iman ayyuhibba li akhihi al-muslim ma yuhibbu li nafsihi minal khair, hadis ke-45. Diriwayatkan Imam Nasai di dalam iman juga babu alamatul iman, juz 8 115. Juga Tirmidzi di dalam sifat kiamat bab
walakin la hindah sa'adah wa sa'ah, di dalam bab sa'ah. Hadis ke 2517 dan Ibnu Majah di dalam kotamnya. Hadis ke 167, 167. Imam Nawawi berkata di dalam syarahnya Imam Nawawi, syarah Muslim. Wala al-Imam Jalil Abu Muhammad Abdullah bin Abi Yazid Zaid Imam Malikiyah bil Maghrib di zamanihi. Imam Nawawi berkata bahwasanya Imam Jalil Abu Muhammad ibnu Malik Abdullah ibnu Abi Zaid Imam Malik di negara Maghrib pada zamannya, kumpulnya tata krama kebaikan itu berasal dari 4 hadis, yaitu sabdanya Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang pertama, yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Dan yang ketiga, la takdzab. Dan yang keempat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Wala ala hada. Dan mungkin karena rahasia inilah Imam Nawawi memilih 4 hadis ini di dalam kitab Arba'innya. Dan sebagian sudah disebutkan pada awal-awal dan sebagiannya lagi akan disebutkan oleh beliau. Dari sini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Kita masuk al-mujtama al-muslim wal mahabbah wal war wal wudd fihi. Perkumpulan harus berpegang teguh, perkumpulan muslim harus berpegang teguh kepada rasa kecintaan dan kasih sayang. Islam sangat menganjurkan manusia itu hidup secara berjamaah dengan cara kasih sayang, kasih sayang dan saling tolong menolong. Makanya setiap individu di dalamnya harus mengerjakan kebaikan untuk masyarakat dan keberuntungan bersama, sehingga dapat berdiri tegak keadilan dan dapat tercipta ketenangan di dalam jiwa, dan akan dapat berdiri tegak saling bantu tolong menolong di antara kaum muslimin. Dan semua ini tidak akan nyata, tidak akan terjadi kecuali setiap individu yang ada di dalam perkumpulan tersebut atau masyarakat tersebut itu menginginkan terhadap orang lain sebagaimana yang dia inginkan terhadap dirinya sendiri, baik di dalam kebaikan dan di dalam keberuntungan. Oleh sebab itu Nabiullah Muhammad SAW mengikat ini dengan tali ikatan iman, dan menjadikan ini sebagai hislotan, sebagai salah satu tingkah dari tingkah iman. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, iman yang sempurna. Ini iman yang sempurna, walaupun dasarnya iman atau asas dari iman itu adalah tahakkuk atas dik bil qalbi al jazim, membenarkan di dalam hati terhadap Allah Ta'ala dan menegakkan rukun-rukun iman yang lainnya yang kemarin sudah disebutkan ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kutub, kepada kitab Rasul dan hari akhir dan qada-qadar. Tetapi tidak hanya berhenti di dalam asas ataupun rukun iman tersebut, kesempurnaan iman. Dan di dalam hadis-hadis ternyata banyak yang menjelaskan sendi-sendi dari iman. Dan iman ini tidak akan tertancap dan terpatri di dalam hati, dan tidak akan bertempat di dalam hati, dan tidak akan bersemayam di dalam hati seorang muslim secara sempurna jika tidak illa ida asbaha insanu khairan, jika tidak manusia itu adalah
menjadi orang yang baik, tidak hasut terhadap sesama manusia, tidak benci terhadap sesama manusia. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini. Berlomba-lomba di dalam kebaikan itu merupakan sempurnanya iman. Dan bukanlah kekurangan iman atau kurang imannya. Dan tidaklah termasuk di dalam hasud, yaitu apabila seorang muslim itu mencari atau berusaha untuk mendapatkan anugerah dan fadail dan keutamaan ukhrawiyah di atas saudaranya yang lain, di atas lebih atau melebihi manusia yang lain. Ini tidak termasuk kurangnya iman dan tidak termasuk hasud, tetapi ini malah merupakan kesempurnaan iman. Berbuat baik itu adalah cara kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, mencari kesempurnaan iman. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini, perkumpulan yang baik itu merupakan buah dari buah iman. Hadis ini jelas-jelas memberi motivasi kepada setiap muslim untuk menjadikan dirinya cinta kebaikan, mencintai kebaikan terhadap orang lain. Artinya berbuat baik kepada orang lain. Sebagai tanda bahwa dia itu mempunyai iman yang sempurna dan bagusnya keislamannya. Pelajaran yang selanjutnya yaitu apabila seseorang itu imannya berkurang, imannya kurang, dia akan berbuat seenaknya dan akan merusak perkumpulan yang ada. Karena didasari oleh rasa hasud dan lain sebagainya, atau penyakit-penyakit hati. Dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa kita harus membersihkan hati kita dari perasaan hasud. Dikarenakan hasud ini adalah menghilangkan kesempurnaan iman. Karena orang yang hasud itu akan merasa geting, benci apabila ada salah satu itu melebihi di dalam kebaikan, melebihi dirinya di dalam kebaikan ataupun sama. Bahkan terkadang dia itu berharap hilangnya nikmat dari orang lain. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil, yang terakhir mungkin, yang dapat saya sampaikan. Iman itu dapat berkurang dan bertambah sesuai dengan amalnya. Iman itu dapat bertambah dikarenakan taat dan berkurang dikarenakan maksiat. Inilah pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang ke-13 dari kitab Arba'in Nawawi. Kan kita lanjutkan al-hadisu utawi hadis ar-rabi'u kang ar-rabi'u asara. Hurmatu damil muslimin iku ing dalam nerangake hormati harami darahnya muslim, mengalirkan darah muslim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhillu damu mri'in muslimin, la yakhillu ora halal apa damu mri'in apa geti awa-awaan muslimin kang muslim yashadu kang nyekseni sapa muslim atau imri an ing setuhune kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang
kang wajib kasembah iku maujud illallahu kejaba Allah. Wa anni lan setune ingsun iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku Rasulullah illa bi ikhda salasin kejaba kelawan salah siji ning telu. Rupane telu as-sayyibi. Rupane sayyib rondo azani kang zina wa nafsu lan nafsu awa-awaan bin nafsi kelawan awa-awaan mateni awa-awaan kelawan awa-awaan wa tariku lan wong kang ninggal li dinihi marang agamane al mufariqu kang misah li jamaati marang jamaah. Rawahu ngriwayataken in hadis sapa al Bukhari Imam Bukhari. Hadis yang ke-14 ini menerangkan kehormatan mengalirkan darah sesama muslim. Hadis ke-14 diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, tidaklah halal mengalirkan darahnya seseorang yang muslim yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad dan saya utusan Allah kecuali dengan salah satu 3 perkara, yaitu as-sayyib, seorang yang sudah mempunyai suami atau istri yang berzina, orang yang membunuh tanpa hak, an-nafsu bin nafsi karena kisos, wa tarikul dinihi dan meninggalkan agamanya atau keluar dari agama yang meninggalkan jamaah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Diyat bab qaulillahi ta'ala ana nafsa bin nafsi. Hadis ke-6484 diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab bab ma yubahu bihi damu nafsi damul muslim. Hadis ke-1676. Abu Dawud di dalam bab hudud hukmu fi man irtada. Hadis ke-4352. Oleh Tirmidzi di dalam kitab Diyat bab ma ja'a la yakhillu damu mri'in illa bi ihdasalas. Hadis ke-1402. Imam Nasai di dalam kitab Tahrim Mudam hadis ke-90 sampai dengan 91. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama, keharamannya darah sama muslim yang sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan mengakui kewujudannya Allah Ta'ala dan kewahdaniyatannya Allah Ta'ala dan membenarkan kenabiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan 3 perkara, yaitu yang pertama qatlun nafsi amdan bi ghairi haq, karena membunuh jiwa secara sengaja tanpa adanya hak. Yang kedua, zina sesudah ihsan, artinya sudah bersuami atau beristri. Yang ketiga yaitu karena ridah atau keluar dari agamanya atau murtad. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu terjadinya rajam. Para ulama muslim sudah sepakat bahwa orang yang atau hadnya orang yang berzina dan dia sudah beristri atau muhsan adalah dirajam, dilempari batu. Yang dimaksud dengan muhsan ya wa al-kharu al-baligu al-aqilu al-wati'u al-mautu'ah bil hubul fi nikahi sahih. Yang dimaksud dengan muhsan yaitu orang yang merdeka, yang balik, berakal, yang sudah wati maupun diwati, laki-laki ataupun perempuan yang diwati di dalam kubulnya, jalan depannya, di dalam nikah yang sahih. Ini adalah hukumnya diranjang. Yang tiga pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil adalah kisos. Para muslim sudah sepakat anna barang siapa yang membunuh sama muslim secara amdan,
secara sengaja, maka dia berhak untuk dikisos, yaitu ganti dipateni. Tapi kita harus ingat, yang berhak menentukan adanya kisos itu adalah hakim. Yang keempat, pelajaran yang keempat yang dapat kita ambil, yaitu hadnya orang yang murtad. Bahwa orang yang murtad, seorang lelaki yang sedang murtad, dan dia terus meneruskan di dalam kekafirannya dan tidak kembali kepada Islam sesudah dia disuruh untuk bertaubat, maka dia berhak untuk dihad, yaitu dibunuh. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil, yaitu orang-orang yang meninggalkan sholat, at-tarkus sholat. Muslimin sudah bersepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat jahidan, dikarenakan menentang, maka dia benar-benar kufur. Dia benar-benar kufur dan berhak untuk ditegakkan hadnya ridah. Adapun orang-orang yang meninggalkan sholat dikarenakan kaslan, malas, dan dia mengetahui kefarduannya, maka ulama terjadi perbedaan pendapat. Jumhurul ulama mengatakan berpendapat bahwa dia disuruh bertaubat, dan apabila tidak bertaubat maka juga ditegakkan hadnya. Sedangkan Imam Ahmad dan sebagian Malikiyah mengatakan bahwa dia juga dibunuh dan dihukumi kafir. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini, bahwa agama itu dimuktabar. Ad-dina al-mu'tabar huwa ma'alahi jama'atul muslimin. Agama itu dibilang muktabar, yaitu dibilang muktabar, disepakati oleh para muslimin. Yang selanjutnya yaitu agama Islam itu sangat menganjurkan menegakkan jamaah muslimin, perkumpulan muslimin, dan sangat menghindari, sangat melarang terjadinya perselisihan di antara muslimin. Dan dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa ini adalah pendidikan perkumpulan yang berdasarkan iman, yang berdasarkan takut kepada Allah Ta'ala. Dan selanjutnya pelajaran yaitu al-had di dalam Islam itu al-had di dalam Islam itu adalah sebagai sarana pencegahan atau medeni agar seseorang itu tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.